Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang hari ini mempertemukan kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di episode pertama kita sudah membicarakan tentang sejarah awal munculnya ilmu tasawuf sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, begitupun Abu Hurairah. Dan hari ini di episode kedua insya Allah Bapak akan menjelaskan berkaitan dengan pengertian daripada ilmu tasawuf, begitupun pandangan orang-orang di dalam Islam terhadap awal munculnya ajaran tasawuf, begitupun pandangan orang-orang di luar daripada Islam ataupun orang orientalis terhadap awal munculnya ajaran tasawuf itu sendiri. Oke, langsung kita mulai. Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang harus diketahui oleh Bapak dan Ibu, kenapa pengertian ilmu tasawuf itu mempunyai makna yang berbeda-beda. Karena setiap pengertian itu disesuaikan dengan di mana umat itu hidup di zamannya masing-masing. Salah satu contohnya adalah ilmu tasawuf diambil dari kata sufa. Itu di mana Rasulullah SAW pada saat itu hijrah dari kota Mekah bersama para sahabat yang disebut sebagai kaum muhajirin. Pada saat itu mereka meninggalkan harta benda mereka, tempat tinggal mereka, sehingga mereka tidak punya apa-apa. Sehingga di Madinah mereka disebut sebagai orang-orang yang fakir miskin. Lalu Rasulullah SAW membuat satu masjid yang disebut dengan Masjid Kuba, lalu membuat kobong-kobong di sekitar masjid yang disebut dengan serambi masjid. Makanya kata sufa ini mempunyai pengertian serambi masjid. Itu kata pertama. Kata kedua diambil dari ilmu tasawuf adalah kata saf. Ya, kata saf di sini mempunyai pengertian bahwa orang-orang tasawuf ketika di medan pertempuran mereka senantiasa mengambil barisan terdepan untuk melawan para musuh. Begitupun ketika dalam ibadah ataupun sholat bersama Rasulullah, mereka senantiasa mengambil saf terdepan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yang ketiga, kata ilmu tasawuf diambil dari kata sofa yang mempunyai arti membersihkan diri. Artinya bahwa orang-orang tasawuf senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik ataupun hal-hal yang negatif, sehingga mereka mempunyai akhlak yang baik dan akhlak yang akhlak yang mahmudah. Oke ya. Selanjutnya ilmu tasawuf diambil dari kata suf. Ya, kemarin Bapak sempat menceritakan tentang seorang tokoh besar, tokoh pertama tasawuf yang bernama Hasan Bisri. Dia menggunakan pakaian yang terbuat dari kulit domba yang disebut dengan kain wol. Makanya kain wol ini dalam bahasa Arab disebut sebagai kata suf. Ya, oke. Selanjutnya adalah kata sophos. Ya, ini adalah bahasa Yunani yang mempunyai pengertian ilmu hikmah. Oke, dari sekian pengertian ini mempunyai makna yang berbeda-beda karena apa? Pengertiannya disesuaikan dengan kondisi di mana umat itu hidup. Oke, sekarang kita lanjut terhadap pandangan orang-orang Islam terhadap awal munculnya ajaran tasawuf itu sendiri. Begitupun pandangan orang-orang di luar daripada Islam yang ataupun orang orientalis terhadap awal munculnya ajaran tasawuf. Karena mereka berbeda pendapat bahwa orang-orang kalangan tasawuf mengatakan bahwa sebenarnya ajaran tasawuf itu sebenarnya dari Islam. Ya, bukan dari di luar daripada Islam. Tapi orang-orang di luar daripada Islam atau orang orientalis mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah ajaran daripada agama luar yang dimodifikasi oleh orang-orang Islam itu sendiri. Oke, untuk lebih jelasnya insya Allah Bapak akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pandangan orang-orang Islam. Yang pertama, rujukannya mereka ambil dalam Quran, ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang ajaran tasawuf itu sendiri. Ya, landasan pertama yaitu di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 54 yang berbicara tentang cinta ataupun mahabbah. Begitupun di dalam Quran surat At-Tarim ya ayat 8 yang bicarakan tentang taubat. Begitupun di dalam Quran surat At-Tolak ya berbicara tentang tawakal ya di dalam Quran surat At-Tolak ayat 3. Begitupun di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 55 yang berbicara tentang masalah sabar. Begitupun di dalam Quran surat Ibrahim yang membicarakan tentang masalah syukur ayat 7. Begitupun di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 119 yang menceritakan tentang masalah ridho. Nah, itu adalah landasan pertama dari Al-Quran. Begitupun landasan yang kedua dari hadis yang menjadi populer hadis tersebut yang kemarin Bapak sempat singgung, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab begitupun Abu Hurairah, hadis dari Imam Bukhari dengan Imam Muslim yang menceritakan tentang bahwa berkaitan dengan masalah ihsan, yaitu ketika kita beribadah seolah-olah Allah melihat kamu, ketika kamu tidak melihat Allah maka seolah-olah Allah lagi melihat kamu. Yaitu adalah hadis pertama yang menjadi dasar ajaran tasawuf itu sendiri. Yang kedua adalah kenali dirimu maka kamu akan mengenali Tuhanmu. Itu adalah hadis yang kedua menjadi rujukan daripada ajaran tasawuf itu sendiri. Nah, begitupun dari kalangan orang-orang talis ataupun orang-orang di luar daripada Islam juga tidak mau kalah hebat. Dalam arti mereka mengatakan bahwa ajaran tasawuf itu bukan dari Islam.
tapi dari pengaruh-pengaruh Buddha ataupun pengaruh-pengaruh agama Hindu ataupun pengaruh-pengaruh agama Kristen ataupun agama-agama di luar daripada agama Islam itu sendiri. Menurut bukunya ataupun menurut Ignaz Gezeler, dia mengatakan bahwa dalam bukunya dia menyebutkan bahwa sebenarnya ajaran tasawuf itu adalah pengaruh-pengaruh dari ajaran agama lain. Salah satu contohnya yang pertama adalah agama Hindu. Ya, agama Hindu itu ya mempunyai ajaran kasta, ya sistem kasta. Ada yang disebut dengan kasta Brahma, yang kedua adalah kasta Ksatria, yang kedua adalah yang ketiga adalah kasta Waisa, yang keempat adalah kasta Sudra. Sama halnya dengan dalam ajaran tasawuf yang disebut dengan sistem makom. Ya, kasta itu mempunyai pengertian yang sama dengan makom, yaitu mempunyai pengertian tingkatan. Ya, makom. Ya, di dalam ajaran tasawuf ada makom syariat, begitupun makom tarekat, begitupun makom hakikat, begitupun makom makrifat, begitupun tingkatan yang paling atas adalah makom muhabbah. Jadi menurut agama Hindu, ajaran Hindu, mereka mengatakan bahwa ajaran tasawuf itu sebenarnya dari mereka, cuma hanya dimodifikasi oleh orang-orang Islam itu sendiri. Begitupun ada kata juhud, ya, ada kata juhud, ya, di dalam ajaran Hindu, ya, yaitu berkaitan dengan memisahkan diri daripada dunia itu sendiri. Ini juga terdapat dalam ajaran tasawuf, ya, di dalam Islam itu sendiri. Begitupun kata karma. Kata karma ini juga dari ajaran Hindu, ya. Dalam Islam disebut sebagai kata sunnatullah. Ya, dalam ilmu pengetahuan disebut naturalisme. Begitupun di dalam hukum disebut hukum kausal ataupun hukum sebab akibat. Oke, selanjutnya adalah pengaruh daripada ajaran Buddha yang disebut dengan kalimat nirwana. Ya, nirwana artinya memisahkan diri daripada dunia, berkontemplasi untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang senantiasa yang kita gunakan adalah kita senantiasa berzikir kepada Allah. Dalam agama Buddha itu disebut sebagai meditasi ataupun nirwana, ya, kembali kepada nirwana. Oke, selanjutnya di dalam ajaran Kristen juga mengatakan bahwa sebenarnya ajaran tasawuf itu sebenarnya dari mereka, cuma hanya dimodifikasi oleh orang-orang Islam. Salah satu contohnya adalah para rahib pada saat itu hidup di padang pasir, ingin memisahkan diri, ya, daripada dunia ataupun kemewahan dunia. Bahkan di dalam hadis disebutkan Nabi Muhammad SAW senantiasa memuji orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, begitupun mencela terhadap orang-orang yang mencintai harta kekayaan dunia. Ya, begitupun orang-orang Kristen pada saat itu senantiasa menggunakan pakaian wol, ya, seperti halnya yang digunakan oleh Hasan Bisri pada saat itu. Ya, pakaian yang terbuat dari kulit domba. Jadi mereka hidup dalam kesederhanaan. Begitupun mereka senantiasa menasihati orang-orang Islam ketika melewati gurun pasir. Ya, kenapa? Para rohib pada saat itu ataupun para rohib ataupun para pendeta pada saat itu memisahkan diri, ya, untuk bertahanus, ya, untuk mendekatkan diri terhadap Tuhan mereka. Begitupun dari orang-orang Nasrani pun mereka mengatakan bahwa sebenarnya ajaran tasawuf itu sebenarnya dari mereka. Salah satu contohnya adalah di dalam kitab Injil disebutkan bahwa Isa adalah orang yang fakir, ya, orang yang fakir dalam arti di dalam kitab Injil disebutkan bahwa beruntunglah orang-orang yang miskin karena mereka mempunyai kerajaan Allah. Begitupun beruntunglah orang-orang yang kelaparan karena mereka akan kenyang. Itu dalam kitab Injil disebutkan seperti demikian. Begitupun orang-orang dari Persia pun tidak mau tinggal diam. Mereka mengatakan bahwa ajaran tasawuf itu sebenarnya dari mereka. Ya, kenapa? Kebanyakan orang-orang yang di dalam tasawuf itu sebenarnya dari orang-orang Persia, ya, sehingga masuk Islam terus membawa ajaran Persia masuk ke dalam ajaran tasawuf itu sendiri. Begitupun salah satu contohnya adalah orang-orang Persia itu tidak mau makan daging, ya, karena mereka merasa bahwa kalau makan daging itu istimewa. Maka mereka tidak mau kalau makan daging. Seperti halnya orang tasawuf, ya, senantiasa menghindar daripada makanan-makanan yang mewah, gitu ya. Begitupun orang-orang Yunani juga tidak mau kalah hebat. Mereka juga mengatakan bahwa ajaran tasawuf itu sebenarnya dari Yunani, ya. Ya, salah satu contohnya adalah yang dikeluarkan oleh seorang tokoh filsafat yang bernama Socrates. Dia mengatakan bahwa kenalilah dirimu. Seperti halnya tadi hadis yang Bapak bacakan yang kedua adalah kenali dirimu maka kamu akan mengenal Tuhanmu. Ini yang disesuaikan dengan ajaran tasawuf yang tadi. Oke,
Di sini insya Allah Bapak tidak akan mendukung siapa-siapa dari kalangan tasawuf, ya orang muslim, cendekia muslim, Bapak tidak akan mendukung, begitupun orang-orang di luar daripada Islam atau orang orientalis, Bapak tidak akan mendukung. Tapi di sini Bapak ingin memberikan ya penjelasan bahwa sebenarnya di dalam Islam itu tidak ada yang namanya ajaran tasawuf. Ya, ya, tidak ada. Dari hadis yang Bapak kemarin bacakan, yang pertama adalah iman, ya iman itu berkaitan dengan akidah ataupun tauhid. Begitupun Islam itu berkaitan dengan fikih. Yang ketiga adalah ihsan, berkaitan dengan akhlak. Jadi yang di sini adalah prioritas adalah masalah akhlak. Ya, contoh seperti halnya ketika kita berbuat baik kepada manusia ataupun orang lain, ya, itu dalam ajaran Islam itu disebut kita mempunyai akhlak yang baik, atau dalam agama disebut akhlak mahmudah, akhlak terpuji. Ya, tapi dalam kalangan orang-orang tasawuf mereka menganggap bahwa ketika kita berbuat baik itu adalah kita juga sudah termasuk orang-orang yang ahli tasawuf. Ya, jadi beda kata saja gitu ya. Jadi ibarat mah apa ya, mengganti nama saja. Begitupun ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, ya dalam ilmu akhlak disebut kita berakhlak baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menurut orang-orang tasawuf mereka mengatakan bahwa kita sudah bertasawuf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya tasawuf ini sebenarnya ajaran ataupun pemahaman kelompok tertentu, ya. Begitupun yang harus diingat oleh Bapak dan Ibu, di dalam Islam itu tidak dikenal ada sistem makom, tidak ada sama sekali, ya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Nisa itu sudah menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan ketika beribadah yang dinilai oleh Allah itu bukan harta kekayaan, bukan kecantikan, bukan kedudukan, bukan. Tapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Ya. Jadi kalau ketika kita berbicara tentang makom syariat gitu ya, makom tarekat, begitu makom hakikat, makom ma'rifat atau makom habba, di dalam Islam tidak dikenal makom-makom tersebut. Ya. Ya, artinya bahwa yang membedakan itu adalah sebenarnya orang-orang yang masuk dalam ajaran tasawuf itu sendiri, sehingga mereka membuat aliran-aliran tertentu yang ya mohon maaf menyesatkan bagi umat Islam. Ya, kenapa di dalam ajaran Islam tidak dikenal makom-makom tertentu? Semuanya sama saja. Yang membedakan hanyalah ketakwaan. Tapi di sini Bapak tidak menghambat Ibu dan Bapak untuk mengikuti aliran ataupun ajaran tasawuf itu sendiri. Silakan mau ikut silakan, tidak juga tidak jadi soal. Yang penting di sini Bapak memberikan kesimpulan bahwa Bapak tidak mendukung dari kalangan Islam yang berpemahaman terhadap masalah tasawuf, begitupun Bapak juga tidak mendukung dari kalangan orientalis berpemahaman terhadap ajaran tasawuf. Tapi di sini Bapak ingatkan bahwa awalnya kata tasawuf itu diambil dari kata ihsan, wujud daripada ihsan itu sendiri. Ya, sehingga dibuat oleh cendekiawan Islam menjadi salah satu pengetahuan yang disebut dengan ilmu akhlak. Ya, dalam bahasa agama yang senantiasa di pondok pesantren disebut sebagai ilmu adab. Gitu ya, ilmu adab. Makanya lebih baik beradab daripada orang yang berilmu, gitu ya. Artinya bahwa ini adalah kata ihsan, ya. Kata ihsan yang dijadiin satu ilmu pengetahuan menjadi ilmu akhlak. Tapi ada sekelompok orang yang menggunakan, memanfaatkan hal ini menjadi satu ilmu pengetahuan yang disebut dengan ilmu tasawuf itu sendiri. Tapi Bapak tidak menghalangi Bapak dan Ibu, silakan aja ada yang mau mengikuti ajaran tasawuf silakan. Bapak tidak pernah membantah, Bapak tidak pernah menghalangi. Inti daripada ajaran tasawuf adalah kita mendekatkan diri kepada Allah yang sedekat-dekatnya agar supaya apa yang kita kerjakan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kalau kesalahan adalah milik pasar dan sendiri, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di episode berikutnya.